Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru seputar perkembangan P3K 2024. Adapun informasi yang kami dapatkan yaitu bahwasanya apa betul pengangkatan P3K 2024 pakai TMT mulai dari 2018. Ini masih tanda tanya besar menurut saya pribadi. Dan apakah kalau misalkan menggunakan TMT mulai tahun 2018, apakah nanti persoalan masalah honorer itu bakalan tuntas? Ini yang akan kita bahas di sini ya. Karena kami dapatkan artikel ya, salah satu artikel di media elektronik yaitu di jpnn.com teman-teman ya. Langsung saja kita pembahasannya. Oke teman-teman ya, di sini dikatakan pengangkatan P3K 2024 dari honorer pakai TMT 2018. Masalah tuntas. Kira-kira apakah betul Bapak Ibu ya, bahwa untuk pengangkatan P3K 2024 untuk honorer itu menggunakan TMT 2018? Kita coba cek Bapak Ibu ya. Kita coba cek ke informasinya yang pertama dulu. Di sini dikatakan masalah honorer dipastikan tidak akan tuntas Bapak Ibu ya untuk tahun ini. Saja jumlah honorer yang masuk database BKN mencapai 2,3 juta honorer ya. 2,3 juta ya, ini yang sudah tercatat di database Bapak Ibu. Nah, di sini dikatakan belakangan Menpan RB Bapak Abdullah Azwar Anas mengungkapkan 2,3 juta honorer yang tersisa tinggal 1,8 juta. Jadi sebenarnya tinggal 1,8 juta. Namun angka ini masih tinggi karena formasi P3K 2024 yang tersedia hanya 1,2 jutaan. Itu pun formasi tersebut terbagi untuk instansi pusat dan daerah. Padahal honorer terbanyak itu ada di daerah. Betul sekali. Apalagi saat sekarang ini teman-teman ya, Pemda itu mengajukan formasi sangat sedikit. Itu yang menjadikan kenapa untuk persoalan honorer tahun ini tidak bakalan tuntas. Ya, seperti itu ya. Bahkan di sini dikatakan ya, dari Dewan Pembina Forum Honorer Non Kategori 2 Bapak Raden Sutopo mengungkapkan pihaknya sudah mengusulkan kepada pemerintah sebelum lahirnya PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K agar pemerintah menggunakan TMT maksimal tahun 2018 ya. Jadi kalau dikatakan pengangkatan honorer itu mulai TMT tahun 2018, ternyata itu hanyalah usulan dari FHNK2I yang diketuai oleh Raden Sutopo Yuwono, bukan informasi resmi dari pemerintah. Catat itu baik-baik Bapak Ibu ya. Jadi ini berdasarkan desakan dari FHNK2I agar TMT pengangkatan itu ditarik dari tahun 2018. Jadi yang masuk itu adalah honorer K2 dan non K2 dengan TMT 2018. Kenapa 2018? Karena itu tahun lahirnya PP Manajemen P3K, kata Raden Sutopo kepada gpnn.com. Seperti itu ya. Jadi ini usulannya dari FHNK2I ya, alasannya karena tahun 2018 itu adalah merupakan tahun lahir dari PP Manajemen P3K. Jadi itu maksudnya, jadi ini baru usulan. Itu pun usulan dari forum honorer, bukan dari pemerintah Bapak Ibu ya. Itu yang harus kalian ketahui. Oke, nah di sini dikatakan apa Bapak Ibu ya, di sini penting sekali, tidak seperti sekarang ujarnya pemerintah menggunakan database 2022 sehingga jumlah honorer membludak. Itu karena yang bekerja 1 bulan saja sudah dikatakan honorer. Nah, para pendatang baru itu kata Sutopo usianya rata-rata masih muda. Mereka seharusnya mengikuti seleksi CPNS bukan P3K yang diperuntukkan bagi honorer ya. Oke, sebenarnya pemerintah pusat bisa berpatokan seperti kami. Jadi fokusnya ke sisa honorer K2 dan non K2 pendidik maupun tenaga kependidikan yang TMT-nya Desember 2018 karena usia mereka di atas 35 tahun dan sudah tidak bisa ikut CPNS. Wow, luar biasa sekali ya teman-teman ya. Ini merupakan usulan yang mantap sekali ya dari FHNK2I Bapak Ibu ya. Jadi ini baru sebatas usulan. Jadi kalian harus pahami ya. Oke, dengan cara tersebut
lanjut 2 dan non-K2 bisa cepat habis karena terkunci pada maksimal TMT 2018 sebab tidak ditambah yang baru. Sedangkan yang baru pun mendapat kesempatan ikut seleksi CPNS. Harapan kami istilah honorer dengan skema pengkategorian seperti usulan kami bisa membatasi jumlah honorer. Selain itu, upaya pemerintah untuk menghabiskan honorer di Indonesia bisa tercapai seperti itu ya. Oke. Jika tidak dibatasi TMT, tambahnya akan lahir kembali honorer-honorer di setiap periode pemerintahan. Betul sekali ya. Jadi dari pihak FHNK2I sebenarnya Bapak Ibu ya, itu mengusulkan agar pengangkatan honorer menjadi P3K itu ditarik dari 2018. Artinya itu agar yang rata-rata usianya sudah tua dan mengabdi lama, baik sisa K2 maupun non K2 itu bisa diangkat Bapak Ibu menjadi P3K. Sedangkan yang usianya masih muda itu diharapkan bisa mengikuti seleksi CPNS. Seperti itu Bapak Ibu ya. Itu yang harus teman-teman pahami dan teman-teman cermati. Jadi apa yang kami sampaikan ini itu bukan usulan pemerintah kalau melalui TMT 2018, tapi ini adalah usulan dari FHNK2I. Jadi kita tunggu saja bagaimana respon dari pemerintah terkait dengan usulan dari salah satu forum honorer yang cukup besar di Indonesia, yaitu FHNK2I. Itu yang harus teman-teman pahami dan teman-teman cermati. Nah, kemudian di sini kalau kita perhatikan teman-teman ya, untuk pengangkatan P3K 2024 di sini ada artikel kami dapatkan juga. Pengangkatan P3K 2024 fokus untuk penyelesaian honorer. P1 swasta kejepit. Wow, luar biasa sekali judulnya ya. Di sini dikatakan pengangkatan P3K 2024 difokuskan untuk penyelesaian honorer yang masuk pendataan BKN. Itu pun tidak semuanya akan terakomodasi mengingat formasi yang tersedia hanya 1,2 jutaan untuk instansi pusat dan daerah. Kondisi tersebut membuat guru P1 merasa terjepit posisinya. P1 adalah guru lulus PG hasil seleksi P3K 2021 yang tidak mendapatkan formasi. Bahkan di sini dikatakan oleh Ketua Forum Guru Lulus PG Pendidikan Menengah Dikmen Provinsi Jawa Tengah Eko Nugroho mengungkapkan banyak P1 yang gelisah ya. Kenapa gelisah Bapak Ibu? Karena dengan pengadaan P3K 2024 kekhawatiran paling dirasakan P1 swasta. Ini lantaran adanya kabar guru swasta tidak masuk prioritas pengangkatan P3K 2024. Jadi ini baru isu-isu ya. Tapi kalau menurut saya baik P1 swasta maupun negeri itu tetap menjadi prioritas Bapak Ibu ya untuk dituntaskan menjadi P3K karena mereka ini sebenarnya sudah lulus passing grade. Oke, jadi teman-teman P1 swasta takut dengan pernyataan Menpan RB bahwa yang dituntaskan tahun ini hanya honorer yang masuk database BKN. Di Jateng lanjutnya P1 negeri sudah masuk pendataan BKN sedangkan guru swasta tidak teratasi. Ya, kita tunggu saja ya informasi terbaru dari pemerintah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.